Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar murid Ustazah? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pastinya tetap semangat ya. Kali ini bersama dengan Ustazah Aisyah kita akan belajar bahasa Indonesia. Kita masuk tema pertama yaitu organ gerak hewan dan manusia. Sebelumnya kita basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berkaitan dengan tema 1, organ gerak dan hewan manusia. Kita ketahui Allah telah menciptakan begitu sempurnanya makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini. Hewan, tumbuhan, bahkan manusia. Kita lihat pada diri kita. Allah menciptakan tubuh kita begitu sempurna sehingga kita bisa bergerak, kita bisa berdiri, kita bisa berjalan, kita bisa beraktivitas, kita bisa belajar seperti sekarang ini. Kita bisa melihat, mendengar, bahkan kita bisa beribadah kepada Allah, karena memang itulah tujuan kita untuk beribadah kepada Allah. Bayangkan saja ketika tubuh kita tidak ada rangka, tidak ada tulang, yang dibungkus daging, apakah kita bisa melakukannya? Luar biasa kuasa Allah. Kuasa Allah ini berkaitan dengan surah Al-Baqarah ayat 259 yang artinya, atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapakah lama kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah. Dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya, bagaimana Allah menghidupkan orang yang telah mati? Dia pun berkata, saya yakin Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Luar biasa kuasa Allah dalam kehidupan kita. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan-tahapan. Kita akan bahas tentang sebuah paragraf. Tentunya sebelum menjadi paragraf kita tahu. Sebelum kita mengingat deh, pada saat dulu kita masih kecil, kita pertama mengenal huruf. Ya, sebelum kita merangkai sebuah kata, kita mengenal huruf dulu. Dari huruf inilah kita bisa merangkai sebuah kata. Karena kata kumpulan dari beberapa huruf, sehingga bisa diucapkan. Kemudian lanjut lagi kalimat. Kalimat ini terdiri dari beberapa kata sehingga membentuk sebuah kalimat. Kemudian paragraf. Paragraf di sini kumpulan dari beberapa kalimat. Kumpulan dari beberapa kalimat membentuk sebuah paragraf. Nah, pastinya teman-teman udah tahu dong contoh huruf seperti apa. Abjad ya, A sampai Z itu adalah huruf. Nah, misalkan ini ada huruf T, U, L, A, N, G. Ketika kita gabungkan menjadi satu, maka kita akan menemukan sebuah kata yang berbunyi tulang, ya. Tulang. Nah, kata-kata itu ada beberapa lagi, bukan cuma tulang. Ada beberapa kata yang telah kita temukan. Tulang, alat, gerak, meja, kursi. Itu adalah sebuah kata. Selanjutnya, kalimat. Nah, contoh kalimat di sini, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Ini disebut kalimat. Biasanya kalimat itu ditandai dengan tanda titik. Dia menjadi sebuah kalimat ditandai dengan satu titik. Lanjut ke paragraf. Nah, perhatikan paragrafnya. Di sini ada sebuah paragraf. Paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Nah, nanti kita akan bahas nih paragraf ini apa sih. Nah, di sini ya,
Ini ada beberapa, satu, kita lihat titiknya 1, 2, 3. Jadi paragraf ini terdiri dari 3 kalimat. Oke, kita masuk ke kalimat. Sebelum kita masuk ke paragraf, kita pelajari kalimat dulu ya. Kita akan belajar tentang kalimat lengkap. Kalimat lengkap ini pasti dia memiliki subjek, predikat, objek, dan keterangan. SPOK. Itu adalah pola dari kalimat lengkap. Subjek adalah pelaku. Pelaku di sini bisa manusia, nama orang, tumbuhan, hewan, benda yang di sini selaku pelaku, sebagai pelaku. Predikat ini tindakan yang dilakukan oleh si pelaku. Tapi kebanyakan biasanya tuh kata kerja dan kata sifat dan seterusnya. Objek di sini adalah objek dari tindakan si pelaku. Nah, masih berkaitan dengan keterangan. Nah, keterangan di sini dia memberikan penjelasan, bisa keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan tujuan, keterangan dan sebagainya. Jadi di sini menjelaskan atau memberi keterangan. Nah, kita masuk ke contoh ya. Siswa-siswi MI Ariyat makan bubur kacang hijau di halaman sekolah. Tentunya teman-teman sudah bisa tebak dong, subjeknya siapa? Subjek di sini itu siswa-siswi MI Ariyat. Predikatnya, tindakan yang dilakukan adalah makan. Objeknya, bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau yang dimakan oleh siswa-siswi MI Ariyat. Objek dari tindakan oleh pelaku. Di halaman sekolah, keterangan di sini menunjukkan keterangan tempat di halaman sekolah. Sampai di sini paham, teman-teman? Paham dong? Kita masuk ke paragraf. Nah, paragraf di sini dalam sebuah paragraf tadi kita ketahui ya terdiri dari beberapa kalimat. Nah, kalimat apa aja sih? Adanya kalimat utama. Dalam sebuah paragraf pasti ada satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas atau kalimat pengembang, sama aja. Kalimat utama, kalimat pokok, kalimat inti, itu sama aja dalam bentuk kalimat ya. Kalimat utama. Jadi paragraf terdiri dari kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Itu adalah sebuah paragraf. Nah, kalimat utama, dan di sini kita akan mengetahui beberapa jenis paragraf. Paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Kapan disebut paragraf deduktif? Ketika kalimat utama berada di awal. Kalimat utama berada di awal. Ketika kalimat utamanya berada di awal, maka paragraf tersebut paragraf deduktif. Nah, ketika kalimat utamanya berada di akhir, maka disebut paragraf induktif. Ketika kalimat utama pada paragraf tersebut berada di awal dan di akhir, maka disebut campuran. Tapi sepertinya campuran ini masih jarang ditemukan untuk jenjang sekolah dasar, seperti itu. Tapi perlu kita ketahui saja. Jadi, pada dasarnya ada deduktif dan induktif di awal dan di akhir. Paham ya sampai sini ya? Nah, terus ide utama itu apa atau ide pokok? Nah, ide pokok ini apa? Ide pokok tentunya berada pada kalimat utama. Ide pokok. Inti dari ide. Jadi, ide pokok ini tidak mesti kalimatnya sama, tapi idenya ada muncul di kalimat utama. Jadi, ide pokok ini include atau berada pada kalimat utama. Ya, ide pokok berada pada kalimat utama. Jadi nanti kalau sahabat ditanyakan kalimat utamanya yang mana?
kalimat ya. Jadi kalimat dalam bentuk kalimat. Kalau ide pokok nggak mesti harus sama dengan kalimat yang ada di paragraf, tapi idenya atau pokok inti dari ide kalimat utama tersebut dituliskan. Paham ya? Nah, bagaimana dengan kalimat penjelas? Kalimat penjelas ini adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Dia menjabarkan aja, dia mengembangkan aja kalimat utama ini menjadi sebuah paragraf. Seperti itu. Jadi, ketika kita ingin membuat sebuah paragraf, maka kita tentukan dulu kalimat utamanya apa sih? Atau enggak, kita tentukan dulu ide pokoknya apa. Baru kita buat kalimat utamanya, terus kita kembangkan dengan kita tambahkan kalimat-kalimat penjelasnya, maka akan menjadi sebuah paragraf. Sampai di sini paham ya? Tentunya paham. Kemudian nanti kita akan belajar tentang menarik sebuah kesimpulan. Nah, menarik sebuah kesimpulan di sini, kesimpulan itu apa sih? Itu pendapat terakhir yang didapat dari uraian yang telah disampaikan sebelumnya. Jadi kita bisa menarik kesimpulan tuh kayak inti dari semuanya. Pastinya kalau inti tidak jauh-jauh dari kalimat utama dan ide pokok ini tadi. Pasti ini sudah mencakup dan kita akan menarik kesimpulan. Nah, kesimpulan tuh mesti kalimat utama dan ide pokok aja? Tidak. Kesimpulan ini kita menyimpulkan dalam sebuah konteks kalimat yang mencakup dalam paragraf ini supaya orang-orang bisa memahami kesimpulan, inti, atau sesuatu yang berada pada paragraf ini, supaya apa yang ada dalam paragraf ini tersampaikan. Seperti itu. Jadi kesimpulan ini dia diperoleh dari isi bacaan yang telah disampaikan. Jadi dia bentuk kalimat singkat dari sebuah paragraf, kalimat singkatnya aja. Jadi nggak perlu terlalu bertele-tele, intinya saja. Sampai di sini paham? Oke, kita lanjut. Kita coba ya. Kita lihat nih, ada sebuah paragraf. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Nah, kira-kira dalam paragraf ini, kalimat utamanya yang mana ya? Dia termasuk paragraf deduktif atau paragraf induktif? Ayo teman-teman, kira-kira yang mana? Oke, dari kalimat ini kita sudah baca dari awal sampai akhir. Nah, kira-kira kita lihat kalimat 1. Kalimat pertama, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Di sini dia menjelaskan karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Jadi dia termasuk kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Nah, ini termasuk apa? Kalimat penjelas. Oke, kita lihat kalimat yang ketiga. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Jadi kita bisa menarik kesimpulan, ide pokoknya itu adalah alat gerak pasif, tulang alat gerak pasif yang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Nah, terus dijelaskan kenapa dia memiliki peran yang besar. Nah, di sini ini dijelaskan kenapa dia disebut alat gerak pasif, tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Nah, jadi pada dasarnya tulang merupakan alat gerak pasif. Tulang merupakan alat gerak pasif yang mempunyai peran yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Walaupun dia tidak bisa bergerak, tapi tanpa tulang bisa nggak dia tegak? Seperti tadi Ustaz bilang kan, tanpa tulang tubuh kita bisa membentuk tubuh nggak? Tanpa tulang tubuh kita bisa berdiri tegak. Tanpa tulang apa kita bisa
gerak? Tidak. Pergerakan itu bisa terjadi ketika ada tulang, atau dia disebut alat gerak pasif ini tadi. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Nah, kira-kira ini intinya apa? Tentunya kita tahu dong. Ide pokoknya dulu deh. Ide pokoknya adalah gurita hewan tidak bertulang belakang. Ya, gurita termasuk hewan yang tidak bertulang belakang. Yang cerdik dan pintar. Tuh. Kemudian pastinya tentunya inti dari ini ya. Ini kan ide pokoknya nih. Jadi kalimat utamanya yang mana? Gurita merupakan salah satu jenis hewan yang tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Itu adalah kalimat utamanya. Berarti disebut paragraf deduktif. Ya, sampai sini paham? Nah, kemudian kita lihat hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Ini dia menjabarkan bahwa dia cerdik dan pintar. Dia cukup kuat daya ingatnya. Gurita dapat memecahkan masalah dan juga masih menjelaskan tentang kalau dia cerdik dan... Nah, selain itu gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Jadi, kalimat-kalimat setelahnya adalah kalimat-kalimat penjelas atau kalimat-kalimat pengembang dari kalimat utama ini tadi. Sampai sini paham ya? Oke. Nah, kita masuk ke paragraf selanjutnya. Nih, mencapai puncak gunung kemudian menancapkan bendera di atasnya tentu bukan hal yang mudah. Banyak hal yang perlu dikorbankan seperti tenaga, waktu, mental, bahkan nyawa. Sama halnya dengan meraih cita-cita yang didambakan. Banyak yang harus dikorbankan dalam setiap perjuangan, meski mungkin meraih cita-cita tidak seperti mendaki gunung yang mengancam nyawa. Namun, meraih kesuksesan dengan mencapai puncak gunung yang memerlukan persiapan fisik, waktu, dan mental sama halnya dengan meraih cita-cita juga yang memerlukan kesiapan yang matang, baik dari pembelajaran ataupun pengetahuan. Nah, di sini Ustazah mau kalian tentukan, buat sebuah kesimpulan dari paragraf ini, kemudian tulis di kolom komentar. Ya, kalian coba buat kesimpulan dari paragraf ini, kemudian tulis dalam kolom komentar. Siap? Oke, Ustazah tunggu jawaban-jawaban terbaik kalian. Oke, sekarang kita masuk ke dalam tugas. Tugas kalian kerjakan uji kemampuan 2 halaman 17 pada modul tema 1. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Oke, mungkin itu saja dari Ustazah. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.